Langsung aja saya Bisma dan jelaskan apa namanya itu counter up asinkron. Dan tadi teman saya sudah menjelaskan apa itu maksudnya asinkron, apa itu ini itu. Saya di sini akan fokus menjelaskan soal cara bikin komponen risetnya. Soalnya gini, teman saya itu tadi mencontohkan counter up asinkron yang 3 bit. Nah, karena 3 bit yaitu bisa menghasilkan atau menampilkan 8 karakter dari 0 sampai 7. Nah, di sini kalau saya pakai 4 bit seperti yang ada di sini, harusnya kan akan menampilkan 16 karakter dari 0 sampai 15 kan dalam biner tapi. Nah, bisa nggak kita itu batasi penampilannya itu sampai 9 aja? Bisa. Kita bisa membatasi berapa karakter yang ditampilkan. Caranya itu kita harus perhatikan dari pola apanya ini namanya. Pola bitnya dulu. Soalnya gini, dari 0000 ke 0001 itu kan bitnya beda dan ada yang baru di sini, ada pola yang baru di sini. Pola yang barunya itu D-nya itu sekarang bernilai 1. Lalu di yang ini desimal 2 0010 itu ada pola yang baru juga yaitu C-nya itu bernilai 1. Nah, tapi di apa namanya ini desimal 3 0011 C-nya itu gak bernilai baru, D-nya itu juga tidak bernilai baru. Kalau kita mau bikin seperti sini, kita pakainya itu N. Soalnya kayak di desimal 3 baru ada pola di mana C sama D itu sama-sama 1. Sebelumnya kan tidak ada C sama D sama-sama 1 toh. Nah, gitu juga misal kita mau set presetnya itu di desimal 10 gitu. Nah, di sini kalau kita pakai A sama dengan 1 aja, maksudnya resetnya terpicu ketika A-nya itu bernilai 1 itu nggak bisa. Karena sebelum-sebelumnya juga A-nya sudah pernah bernilai 1. D-nya juga sudah pernah bernilai 0. C-nya juga pernah bernilai 1, D-nya juga pernah bernilai 0. Kuncinya gimana? Kita ambil dua titik pengamatan. Yaitu misal di sini A sama C itu baru kali ini sama-sama bernilai 1. Makanya di sini saya pasang sebuah NAND yang terhubung ke ini komponen keempat dari kiri, atau ini nantinya jadi bit pertama, dan ini ke komponen, dan input satunya itu ke komponen yang kedua dari kiri yang nantinya jadi bit ketiga. Artinya ketika bit pertama dan bit ketiga itu bernilai 1, yaitu akan bereaksinya itu dengan mengirimkan sinyal ke input asinkron reset. Nah, di sini saya pakai NAND. Soalnya di Proteus atau di komponen yang saya pakai ini input asinkronnya itu active low. Jadi memang harus diimbangi dengan komponen NAND. Kalau di sini dia nggak sinkron, nggak ada bunderan-bunderannya, maka pakainya itu yang N saja. Yang mana intinya sih ketika bit pertama dan bit ketiga itu sama-sama bernilai 1, dia akan memicu ini dan akan memicu reset. Nah, bukan. Nah, kayak itu barusan. Udah, pokoknya gitu. Terima kasih. Oke, selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan up counter asinkronus 3 bit ya. Secara sederhana, counter adalah rangkaian yang berfungsi untuk menghitung. Dan kali ini kita akan bahas up counter atau bagaimana cara dia naik gitu. Pertama, kenapa disebut asinkronus? Karena rangkaian ini disebut asinkronus karena masing-masing flip-flopnya di dalamnya tidak dipicu atau di-trigger dalam waktu yang bersamaan. Model asinkronus juga sering disebut dengan triple counter. Pada rangkaian, sumber clock utama diletakkan pada pada LSB gitu. Terus clock berikutnya itu dihasilkan dari Q bar dari flip-flop LSB. Dan untuk clock flip-flop 3 itu dihasilkan dari Q bar flip-flop yang kedua gitu. Ketika dijalankan, sebentar, ini kita nyalakan. Dia akan menghitung dari 1, kemudian 2, 3, lalu 4, 5, 6, dan 7. Nah, setelah 7 dia akan kembali lagi ke 0 karena maksimum bit yang bisa diisi adalah 3 bit. Seperti itu. Nah, ketika clock flip-flop nomor 2 ini diambil dari Q atau sama dengan outputnya, maka
dia akan menghasilkan down counter. Hasilnya akan seperti ini kurang lebihnya. Dari 0 dia akan ke 7, kemudian ke 6, ke 5, ke 4, ke 3, ke 2, dan ke 1. Dan setelah 0, maka dia akan kembali lagi ke 7. Karena clock dari flip-flop kedua dan ketiga itu diambil dari Q atau sama dengan output yang dihasilkan nanti. Nah, untuk up counter itu clocknya diambil dari Q bar atau berkebalikan dengan output yang dihasilkan. Seperti itu kurang lebihnya. Gitu doang kasih. Terima kasih ya. Lebih What the dog doing? itu aja gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabidin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan counter asinkron, khususnya rangkaian up atau down counter asinkron 3 bit. Pertama, sebelum kita menjelaskan dulu, kita akan memahami apa itu counter. Oke. Pada rangkaian digital, counter itu berfungsi untuk menghitung secara otomatis berdasarkan sinyal clock ya. Setiap ada pulsa atau clock, nilai output akan berubah mengikuti urutan tertentu. Oke. Terus ada istilah lain di dalam rangkaian yaitu counter asinkron. Disebut asinkron itu karena sinyal clock tidak diberikan ke semua flip-flop secara bersamaan ya. Clock itu hanya masuk ke flip-flop pertama. Misalnya dari flip-flop pertama ini kita masukkan maksudnya dari flip-flop pertama itu kan keluar output. Nah, itu output dari flip-flop yang pertama nanti dijadikan dari flip-flop berikutnya. Ya kayak output dari flip-flop pertama kita ambil terus kita berikan ke flip-flop yang kedua gitu. Dan pada percobaan ini kita menggunakan counter 3 bit, yaitu dimana kita menggunakan 3 buah flip-flop dengan 3 bit, maka jumlah kombinasi yang digunakan adalah jika 2 dikali 3 berarti ada 8 ya. 8 jadinya dari mulai 00 sampai 11. Oke. Nah, komponen yang digunakan pada rangkaian kali ini kita menggunakan 3 flip-flop. Nilai J dan K bisa 1 sehingga flip-flop akan bekerja dalam kondisi toggle, yaitu berubah dari 0 ke 1 atau 1 ke 0 setiap menerima clock. Oke. Briefnya kita akan masuk, kita jelaskan dulu ke konsep up dan down counter. Kalau nggak paham nanti saya pahamkan. Oke. Up counter dan rangkaian. Jadinya kalau misalnya kita up dan down itu, up itu menghitung dari 0 sampai 7 karena kita tadi menggunakan 2 kali 3 jadi 8, kita jadinya 0-nya kehitung juga. Makanya 0 dari ke 7, 0-nya dihitung berarti jadi totalnya 8. Sedangkan kalau down itu menghitung turun dari angka 7 ke 0. Jadinya dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya gitulah. Oke, dan pada rangkaian up down counter asinkron ini kita digabungkan dengan satu rangkaian. Dan untuk mengaturnya kita menggunakan kontrol, yaitu jika kontrolnya kita tekan menjadi 1, nanti bekerja sebagai up counter. Nanti jadinya seperti 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita terus kembali lagi ke 0. Kalau sentralnya kita ubah menjadi 0, nanti dari 7 nanti kembali ke 6, 5, 4, 3, 2, 1, seperti itulah. Dan saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara mode up dan down ya. Mode up and down terletak pada jalur clocknya antar flip-flop. Pada mode up counter ya, diambil dari output V. Sedangkan pada mode down, clock diambil dari output komplemennya yaitu Q-bar. Nah, dengan itu kita bisa tahu ya hitungan dapat dibalik ya. Oke, sekarang saya akan mendemokan rangkaian saya ya. Kita akan mendemokan rangkaian saya. Bentar, di sini mana rangkaian saya? Oke. Mana rangkaian? Iki loh, Bos. Di sini untuk jika flip-flop, jikanya J sama K-nya kita atur toggle ya, satu aja ya, gak banyak-banyak. Karena kita menyeting manual, jadinya clocknya kita setting. Kita menggunakan 3, ini yang tadi jelaskan ada 3 flip-flop. Kalau kita key, kita ambil dari ini nilai key untuk ke atas dan key bar untuk nilai bawah ya. Oke, kita hitung dulu dari nilai ke atas atau up-nya ya. Kita jalankan dulu. Oke, ini dari 00. Kalau kita manual gini, kita setting pakai tangan. 1, dia akan 00 tetap ya. Kalau kita tekan lagi 1 ya, tetap kita ubah 1 lagi. Kedua baru dia jadi 2, tetap
Ibarat ini setengah perjalanan, terus kita pencet lagi 2 0 1 2 3 atau 4 nih kayaknya 0 0 0 0 1 0 2 iya 3 ini 4 5 6 ini 7 ini sorry ini 7 ya 7 maaf dan dia akan kembali lagi ke 0 0 0. Oke kan ini sudah ditemukan ya. Terus yang lanjut kita ubah kontrolnya menjadi 0 sesuai yang saya jelaskan tadi. Jika kontrolnya saya ubah menjadi 0 maka nilai dari 7 ke 0 tidak bayar. Nah, 7 ke 0 kita pencet maka dia akan berubah ke 6 5 4 3 2 0 1 0. Oke ya begitu doang ya itu. Apa lagi yang saya jelaskan? Oke segitu aja ya.